Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan adalah salah satu unit eselon 2 yang ada di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Keberadaan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan tertuang dalam dasar hukum berikut. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama menyebutkan bahwa tugas pengembangan sumber daya manusia agama dan keagamaan pada Kementerian Agama dilakukan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada bagian ke-11, pasal 34-36, dan bagian ke-15, pasal 46-47. PMA nomor 72 tahun 2022 tentang struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Agama pada pasal 3, 468-470 dan 496-497. PMA nomor 19 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia pada Kementerian Agama pada pasal 4, 15, 23-24, 29, dan 30. Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan memiliki visi terwujudnya sumber daya manusia Kementerian Agama yang disiplin, profesional, dan integritas. Adapun misinya adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat teknis, melaksanakan penjaminan mutu diklat teknis, mengembangkan sistem kediklatan teknis, melaksanakan pembinaan diklat teknis dan balai diklat keagamaan, serta memajukan tata kelola kediklatan teknis yang baik dan bersih. Berkekuatan 68 orang sumber daya manusia, Pusdiklat Teknis melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan regulasi. 68 orang SDM tersebut sebagaimana terlihat dalam grafik terdiri dari 2 orang pejabat struktural, 24 orang widya iswara, dan selebihnya beberapa orang pejabat fungsional dan pelaksana. Internalisasi dan sosialisasi visi misi Pusdiklat senantiasa dilakukan melalui berbagai kegiatan, di antaranya capacity building yang melibatkan seluruh pegawai ASN Pusdiklat, rapat koordinasi melibatkan stakeholder baik Balai Diklat Keagamaan, Kanwil Kemenak dan Kantor Kemenak Kota Kabupaten, direktorat-direktorat pada Ditjen Bimas Agama dan Ditjen Pendidikan Islam, perguruan tinggi agama negeri dan swasta, serta rapat-rapat dengan mitra dan stakeholder terkait. Sejak tahun 2018, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan ditetapkan dan diberi wewenang sebagai lembaga pengakreditasi diklat teknis dan fungsional bagi keagamaan melalui Keputusan Kepala LAN nomor 711-K1-PDP09-2018 tentang penetapan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai instansi pengakreditasi diklat teknis dan diklat fungsional. Hingga saat ini, Pusdiklat Teknis telah mengakreditasi sebanyak 49 program pelatihan teknis dan fungsional dari 14 PDK di Indonesia. Tahun 2019, ada 14 PDK dengan 27 jenis pelatihan. Tahun 2020, ada 13 PDK dengan 13 jenis pelatihan. Tahun 2021, ada 2 BDK dengan 2 jenis pelatihan, dan tahun 2022 ada 7 BDK dengan 7 jenis pelatihan. Dalam melaksanakan visitasi akreditasi pelatihan, Pusdiklat Teknis hingga tahun 2023 memiliki asesor sejumlah 13 orang, hasil seleksi dan asesmen, terdiri dari unsur widya iswara Pusdiklat Teknis, BDK Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan pengelola pengadaan Barjas. Selain itu didukung oleh tim sekretariat akreditasi. Dalam kegiatan visitasi, selain menugaskan 3 orang asesor dan 2 orang tim sekretariat, juga melibatkan 1 orang dari Pusbang Komlan sebagai tim monitoring. Dalam prosesnya, tim asesor melakukan validasi dan verifikasi faktual dengan triangulasi data dari telaah dokumen, wawancara, dan observasi, agar diperoleh data jenuh untuk memperoleh kesimpulan yang objektif. Untuk meningkatkan layanan akreditasi,
Pusdiklat Tenaga Teknis mengembangkan sistem akreditasi yang semula berbasis Google Form, Google Drive, dan aplikasi Excel. Maka di tahun 2023 ini telah diluncurkan sistem aplikasi akreditasi berbasis web, yaitu Sistem Informasi Mutu dan Akreditasi atau SIMAK Pelatihan, yang bisa diakses di link berikut. Melalui aplikasi SIMAK Pelatihan, sistem mutu pelatihan dan sistem akreditasi menjadi terintegrasi dalam satu aplikasi terpadu.